Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue akan memberikan update terkait dengan 3 pemain Manchester United. Sebagian besar dari Fabrizio Romano. Pertama gue ingin mulai dengan Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee dikabarkan posisinya tidak jelas, tidak pasti, terutama di bursa transfer Januari. Apakah pemain yang didatangkan di musim panas kemarin ini menjadi pemain yang cepat ya akan meninggalkan Manchester United, mungkin dengan permanen ataupun dengan status pinjaman di bulan Januari yang akan dibuka ya transfer musim dingin. Ternyata Fabrizio Romano mengatakan situasinya tidak seperti itu, bahwasanya memang Joshua Zirkzee memiliki waktu yang sangat baik di Serie A di Italia. Tapi saat ini fokusnya hanya berada di Manchester United dan dia yang memilih untuk pindah ke Manchester United. Joshua Zirkzee sempat dikaitkan dengan Juventus karena Thiago Motta, faktor mantan pelatihnya di Bologna. Tapi ya Joshua Zirkzee yang ternyata ketika datang ke Manchester United itu tidak sepenuhnya permintaan dari Erik ten Hag, ada juga rekomendasi yang kuat dari manajemen pada saat itu. Sampai dengan saat ini menurut gue masih belum menemukan performa yang baik di Manchester United. Bahkan situasinya saat ini semakin tidak jelas ya, karena memang ada sistem permainan yang berbeda yang dibawa oleh Ruben Amorim, dan tentu saja ini bukan hal yang mungkin dibayangkan oleh Joshua Zirkzee ketika dia mengatakan iya ketika ada tawaran dari Manchester United. Nah, apakah dia akan cabut di bulan Januari? Menurut gue bisa jadi salah, tapi gue perkirakan tidak demikian ya, karena ketika pemain itu cabut, situasi tidak selesai di situ. Harus ada gantinya, dan mencari ganti di bulan Januari ini menurut gue bukan hal yang mudah. Ruben Amorim memiliki waktu latihan yang sangat sempit, dan tentu saja jika keadaan kedalaman skuad ini juga tipis, ini akan menambah runyam keadaan bagi Ruben Amorim untuk dalam tanda kutip menyelamatkan Manchester United musim ini. Sehingga menurut gue Ruben Amorim akan mencoba untuk memaksimalkan semua pemain yang ada ya saat ini, dan mungkin pergerakan paling cepat baru bisa terjadi di musim panas nanti. Dan apakah Joshua Zirkzee akan bergerak di sana? Menurut gue peluangnya 50-50, karena pemain Manchester United yang datang di musim pertamanya atau bahkan setelah 2 musim tidak selalu bisa langsung nyetel, tidak selalu bisa bermain dengan baik dengan konsistensi yang tinggi. Dan menurut gue, dan juga diharapkan ya, mudah-mudahan Joshua Zirkzee ini bisa lebih berkembang ketika dia memiliki waktu yang lebih panjang di Manchester United. Tapi dengan keadaan finansial dari klub dan lain-lain, semua kemungkinan menurut gue bisa jadi terbuka. Dan kabar terkait dengan Marcus Rashford lagi-lagi di drop ya di pertandingan yang kesekian dengan Manchester United. Ruben Amorim pun juga menjelaskan bahwa alasan di dropnya Marcus Rashford semua sama, yaitu adalah keadaan penampilan di lapangan latihan yang masih belum meyakinkan bagi Ruben Amorim. Dan spekulasi nih mengenai Marcus Rashford ini terus berkembang. Marcus Rashford disebutkan oleh Fabrizio Romano memiliki referensi yang sangat kuat untuk pindah ke Spanyol, tapi keadaannya sampai dengan saat ini belum ada tawaran yang konkret yang jelas dari Spanyol. Dan Fabrizio Romano juga menjelaskan bagaimana situasi di bulan Januari ini nampaknya berat bagi klub-klub Spanyol, karena ya aturan terkait dengan finansial yang sangat ketat. Sehingga menurut gue sih peluang untuk bergerak di bulan Januari untuk Marcus Rashford ini sangat kecil. Ada ketertarikan dari klub-klub di Saudi. Mereka pun juga dengan jelas mengamati situasi dari Marcus Rashford, dan menurut gue mereka juga memiliki kekuatan finansial tentu saja. Hanya saja ini juga kembali lagi ke pihak dari Marcus Rashford yang melihat peluang ini. Apakah mereka melihat, artinya kubu dari Marcus Rashford ini, bahwa pindah ke Saudi ini merupakan pilihan yang bagus bagi karirnya ya, baik itu jangka pendek, menengah maupun juga jangka panjang, atau mereka memiliki visi ataupun rencana yang lain.
sehingga sampai dengan saat ini keadaannya masih belum jelas. Apakah dia akan kembali di skuad Ruben Amorim? Ruben Amorim selalu mengatakan skuad untuk pertandingan ini banyak ditentukan di lapangan latihan, dan sampai dengan sejauh ini belum ada hal yang meyakinkan dari Marcus Rashford. Perkiraan gue sudah pernah bikin prediksinya bahwa nampaknya memang Marcus Rashford ini akan selesai ya di Manchester United, kemungkinan besarnya seperti itu. Fabrizio Romano mengatakan ada keadaan yang hampir sama dengan Jadon Sancho pada saat itu dengan Erik ten Hag, yang berujung dia dipinjamkan dulu ke klub lain. Rashford menurut gue bisa saja akan mengambil langkah seperti itu ya, artinya dipinjamkan di bulan Januari. Dan bisa jadi ketika dia dipinjamkan, dia akan langsung nyetel, berpenampilan bagus dengan klub barunya. Dan tidak ada yang aneh sih dengan hal tersebut. Fabrizio Romano memberikan contoh seorang Jadon Sancho, di mana saat ini Jadon Sancho sangat happy dengan Chelsea. Chelsea pun juga sangat happy dengan Jadon Sancho. Dia dipinjamkan dari Manchester United dengan kewajiban untuk membeli. Harganya sekitar 25-30 juta. Dan diperkirakan Chelsea akan menebusnya untuk talenta yang menurut Chelsea, yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, harusnya valuasinya lebih tinggi. Tapi keadaan dengan Manchester United pada saat itu dan juga sampai dengan saat ini sih memang tidak memungkinkan lagi nih Jadon Sancho untuk kembali ke Old Trafford. Dan bisa jadi solusi seperti itu ya, ini akan diambil juga untuk Marcus Rashford. Kita lihat akan seperti apa. Dan kabar terakhir nih terkait dengan Anthony, agen dari Anthony, di salah satu wawancara dengan Give Me Sport, Fabrizio Romano mengatakan kalau sang agen dari Anthony mengkonfirmasi ada minat dari klub lain terkait dengan Anthony. Tapi belum ada pembicaraan dari Manchester United terkait dengan rencana melepas Anthony. Apakah itu dengan pinjaman ataupun juga dengan permanen. Dari situ mereka berpendapat sampai dengan saat ini bahwa ya Manchester United tetap memiliki rencana dengan Anthony. Ruben Amorim di beberapa kesempatan pun juga mengatakan dia ingin membantu Anthony supaya bisa lebih baik ya dari permainan dia saat ini, di mana jelas Anthony dimulai dari musim lalu sih sangat drop penampilannya. Gue pernah katakan memang ada permasalahan nampaknya terkait dengan kepercayaan diri dari kasus yang diterima. Ruben Amorim pun juga mengatakan seperti itu, bahwa Anthony ini modal utamanya mungkin itu ada pada kepercayaan diri, dan saat ini kepercayaan diri tersebut tidak dalam titik tertinggi. Nah, Ruben Amorim ingin membantunya. Namun demikian, apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano diartikan bahwa dari agennya Anthony ya, diartikan bahwa kemungkinan Anthony ini juga masih belum bisa dipastikan. Peluang dia cabut dari Manchester United itu juga terbuka, tapi tergantung bagaimana manajemen dari Manchester United nanti yang memutuskan. Jika Anthony tidak diinginkan lagi di Manchester United, yang seperti yang dikatakan oleh agennya, ada beberapa klub yang berminat. Tapi sebaliknya, ketika manajemen melihat bahwa Anthony ini tidak untuk dilepas, Ruben Amorim sudah sangat siap untuk membantu Anthony. Gue sendiri secara ringan amatiran, dan ini juga pernah gue katakan ya, bahwa perombakan skuad itu, atau perubahan skuad lah ya, katakanlah seperti itu, memang dibutuhkan. Tapi tentu saja tidak bisa secara besar-besaran, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Ada banyak sekali hal yang menghalangi untuk itu terjadi. Dan terkait dengan hal tersebut, maka ya Ruben Amorim juga harus memaksimalkan nih potensi-potensi yang ada. Tidak bisa dengan besar-besaran dalam waktu singkat terutama ya. Walaupun ya saat ini keadaannya ya pemain Manchester United sebagian besar tidak bisa dipercaya sih. Menurut gue seperti itu. Saat ini keadaannya seperti itu. Ini sedang dalam titik yang sangat rendah. Tapi kalau manajemen tidak bisa memperbaiki hal yang lebih inti ataupun fondasi yang lebih bawah lagi di klub ini, maka menurut gue sesungguhnya mengganti pemain bisa jadi ujung-ujungnya juga sama. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena tidak bisa hanya dilihat dari faktor teknis saja. Manchester United sudah membuktikannya selama 10-11 musim belakangan. Mereka bukannya tanpa pergantian pemain, tapi ada hal yang kayaknya nih lebih mendasar yang mengakibatkan pemain-pemain yang datang dan akhirnya juga pergi itu tidak bisa secara konsisten memberikan kontribusi yang besar di Manchester United. Kurang lebih seperti itu sih.
Ya, itu tadi 3 kabar terkait dengan 3 pemain Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.